Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan anak-anak semoga tetap semangat belajar di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya pada pembelajaran mata pelajaran fikih kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan makanan halal. Apa itu makanan halal dan bagaimana cara menjauhi makanan haram? Ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, apa itu makanan halal? Nah, tahukah kalian? Kita ini untuk mengamati gambar di sini, diharapkan kita juga dapat bersyukur bahwasanya Allah itu telah menyediakan makanan-makanan untuk kita, makanan-makanan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mempunyai kesempatan untuk bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa makanan yang kita konsumsi setiap hari sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, melaksanakan segala aktivitas dengan baik berkat makan makanan halal yang telah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, terkait dengan pengertian makanan halal, apa itu makanan halal? Dalam agama Islam dijelaskan bahwa makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk dimakan. Yang diizinkan yang bagaimana, yang tidak diizinkan bagaimana. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Secara bahasa, secara istilah demikian. Makanan halal itu yang diizinkan oleh Allah, yang tidak diizinkan berarti tidak boleh dimakan atau haram. Kemudian macam-macam makanannya halal. Macam-macamnya seperti apa makanan halal itu? Ada berbagai macam. Di sini ada dua macam. Ditinjau dari yang kita konsumsi itu ada dua macam dari pengertian dari makanan halal. Yang pertama makanan halal menurut zatnya. Zatnya itu menurut bentuknya. Nah, asal halal adalah bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Asal makanan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan, terutama bagi kesehatan, maka itu makanannya halal. Serta harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Makan makanan yang halal. Makanan banyak makanan halal, tapi belum makanan yang bisa bermanfaat bagi pertumbuhan banyak, tapi belum tentu menyehatkan. Kemudian tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Tentunya itu yang menjadi salah satu makanan halal. Jangan sampai merusak badan, akal maupun pikiran. Dan yang selanjutnya adalah tidak kotor. Jelas, halal itu berarti makanan tersebut tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Karena banyak makanan itu yang mungkin bisa kita makan tapi ternyata kotor, ternyata tidak ternyata menjijikkan. Oleh karena itu harus kita hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena hal tersebut tidak baik untuk kesehatan manusia. Nah, selanjutnya adalah di Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu yang punya gini ya. Nah, ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, makanan halal juga bisa mendorong kita untuk lebih bersyukur atas nikmat Allah yang untuk meningkatkan keimanan kepadanya. Harus kita bersyukur. Kenapa? Berkat makanan yang kita makan membuat badan kita sehat, membuat kita punya tenaga untuk beraktivitas. Nah, itu menjadi salah satu karunia dari Allah sehingga kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Kemudian yang tadi di awal adalah makanan halal berdasarkan dari bentuknya atau zatnya. Selanjutnya adalah makanan halal menurut cara memperolehnya. Nah, mungkin dari bentuknya halal, tapi cara memperolehnya bagaimana? Apakah itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh
Allah, sesuai syariatnya Allah, syariat Islam, ataukah tidak. Mungkin makanan dari zatnya halal, tapi cara bolehnya tidak halal. Entah itu mencuri, entah itu merampok, atau yang lain sebagainya. Nah, itu menyebabkan tidak halalnya sebuah makanan yang kita makan meskipun cara zatnya itu halal. Nah, mungkin kita makan ayam itu pada prinsipnya ayam itu boleh kita makan setelah dimasak dan sebagainya halal. Tapi ketika cara memperolehnya dengan cara ayam dari mencuri milik orang lain, ya itu kan menjadi haram. Atau mungkin ayamnya atau binatang yang kita makan, entah itu ayam atau kambing atau yang sebagainya, ketika menyembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, atau yang namanya beli itu dia harus dipotong lihat lehernya itu ya. Tapi menyembelihnya dengan cara dipanah, tidak mengucapkan basmalah atau yang lain sebagainya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Makanya itu salah satu yang menyebabkan tidak menjadi makanan yang halal berdasarkan cara memperolehnya, tidak diperoleh dengan cara riba. Yang cara riba itu apa? Riba itu menambahi jumlah hutangan. Atau contoh semuanya hutang 10.000, kemudian bayarnya harus 15.000. Nah, itu namanya riba. Maka termasuk makanan itu berdasarkan dari cara memperolehnya. Nah, kalau memperolehnya adalah dengan rezeki yang haram, rezeki yang dari riba, maka nanti ketika dibelikan makanan juga menjadi makanan yang haram, tidak halal, tidak berkah. Kemudian selanjutnya adalah membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Kenapa harus kita biasakan? Apa manfaatnya? Yang pertama adalah supaya terhindar dari murka Allah. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Bertakwa itu kan orang bertakwa itu adalah taat kepada Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Orang yang taat, yang bertakwa, otomatis kan orang yang disayangi oleh Allah. Tubuh kita akan menjadi sehat karena yang dimakan selalu sesuatu yang baik dan enak. Kalau sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor akan menjadikan tubuh kita tidak sehat, bisa jadi malah menimbulkan berbagai macam penyakit. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah. Nah, itu salah satu hikmahnya atau manfaatnya. Kemudian akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Seorang yang bersyukur akan dilipat gandakan pahala atau nikmatnya oleh Allah. Kita mendapat rezeki yang halal, kemudian kita berikan makanan yang halal, insya Allah itu akan mendekatkan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Menunjukkan pada umat Islam bahwa Islam adalah agama yang baik, hanya mengejarkan kepada kebaikan, mengonsumsi makanan yang halal, entah itu bentuknya, entah itu cara memperolehnya. Kemudian hikmahnya apa saja? Mendapatkan kesehatan jelas, karena yang kita makan, yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Makanya menjadi tubuh kita sehat, hati kita sehat, semacam itu. Kemudian bagaimana ini yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, tahulah sesungguhnya dalam diri ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Kita lihat bahwa ia adalah hati. Kolbu hati jika diberi makanan yang konsumsi untuk halal, insya Allah kolbu atau hatinya akan sehat. Jika kolbunya sehat, seluruh tubuhnya akan menjadi sehat. Selanjutnya adalah supaya doa dikabulkan Allah. Itu hikmahnya ketika kita mengonsumsi makanan yang halal. Selain menjaga kesehatan, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam hati kita, dalam tubuh kita, memperoleh makanan halal menjadikan pribadi kita pribadi yang baik. Baik dalam bertingkah laku, baik dalam bersikap, karena menjadi perwujudan dari makanan atau minuman yang kita makan adalah berupa yang baik dan halal. Selanjutnya ada dijauhkan dari siksa api neraka. Ini jelas. Selanjutnya adalah makanan yang halal menumbuhkan perbuatannya baik. Sebagaimana tadi sudah tak jelaskan. Kalau makanan yang kita makan baik, selain tubuh kita baik, juga akan mempengaruhi dari tingkah laku kita. Insya Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang baik juga. Kemudian
Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita, tanggung jawab seluruh umat Islam untuk lebih berhati-hati dalam memilih mengkonsumsi makanan yang halal. Harus memastikan, nah ini bentuknya halal, kalau sudah bentuknya halal, kemudian cara memperolehnya bagaimana? Halal ataukah tidak? Karena itu berdampak pada selain tubuh kita, juga rohani kita. Kalau makannya halal, nanti menjadi tubuh kita sehat. Selain itu juga akan membuat tingkah laku dan perbuatan kita menjadi pribadi yang baik. Insya Allah aku bisa senantiasa memastikan bahwa setiap makanan yang aku peroleh, aku makan ada halal menurut syariat Allah. Dan selalu senantiasa berhati-hati terhadap makanan yang tidak halal. Dan lebih baik ditinggalkan bila ragu-ragu. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.